Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak bapak yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran fikih kita hari ini tentang toharah atau bersuci. Jadi bersuci itu intinya adalah membersihkan diri. Nah, untuk memasuki penjelasan lebih lanjut, mari kita seperti biasa berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Nah, jadi bersuci itu adalah disebut juga taharah, bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci, yang mana menyebabkan seseorang mukmin tidak boleh sholat, memegang dan membaca Al-Quran. Contoh hadas adalah buang angin, atau yang seperti yang kita tahu adalah kentut. Adalah kotoran kalau badan terkena najis. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, memegang dan membaca Al-Quran. Jadi, apabila kita dalam keadaan berhadas, maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah, karena itu adalah syarat wajib untuk beribadah kepada Allah, yakni suci daripada hadas. Nah, beribadahnya ini seperti sholat, memegang dan membaca Al-Quran. Kemudian lagi contoh najis adalah kotoran manusia. Toharah artinya membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala kotoran najis dan hadas yang melekat. Membersihkan najis dengan membuang najis yang menempel, kemudian mencuci yang bagian yang terkena najis. Nah, misalkan nih ada tangan kalian ada menempel kotoran cicak. Nah, maka kita membersihkannya itu yakni dengan membuang kotoran cicak tersebut, kemudian mencucinya dengan air. Kemudian mencucinya sampai benar-benar bersih, yakni sampai hilang bendanya tersebut, kotoran cicaknya tadi. Kemudian setelah benar-benar hilang bau, warna, dan rasanya, membersihkan hadas dengan cara berwudu dan mandi wajib. Jadi mandi wajib ini dikhususkan untuk membersihkan hadas besar seperti ketika setelah haid. Nah, jadi apabila kalian ingin bersuci atau bebas dari hadas kecil dan hadas besar, terutama untuk beribadah itu adalah syarat wajibnya itu bersuci, bebas dari hadas kecil maupun besar. Misalkan kalian dalam keadaan bersuci nih, dalam keadaan berwudu, ingin membaca Al-Quran, tetapi ketika mau mengambil Al-Quran, ternyata kalian terkentut, buang angin. Nah, kemudian kalian itu namanya berhadas kecil. Kenapa? Karena kalian ketika itu ada sesuatu yang keluar dari lubang dubur atau lubang belakang. Jadi ketika itu kalian dalam keadaan berhadas kecil. Maka bagaimana cara membersihkannya atau membebaskannya kalian dari hadas kecil? Maka kalian dengan berwudu. Yakni berwudunya itu seperti yang mana nanti kita pelajari bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar. Kemudian lagi atau juga kalian selain kentut, mungkin kalian ketika ingin sholat atau membaca Al-Quran, ternyata kalian ketika menuju kegiatan ibadah tersebut kalian ingin buang air kecil. Nah, maka kalian itu setelah buang air kecil itu dalam keadaan berhadas kecil. Nah, yang mana apabila kalian ingin sholat atau membaca Al-Quran lagi, maka kalian harus berwudu agar kalian bersih dari hadas kecil. Karena syarat wajib untuk mengerjakan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran itu adalah syaratnya wajib berwudu atau bertaharah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kata Allah, la yamussuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali kalian dalam keadaan bersuci. Kemudian lagi tentang sholat itu syarat wajibnya adalah dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang mengetahui apa saja itu bersuci atau taharah.
Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya tentang apa-apa saja yang disebut najis, dan najis itu terbagi 3. Nah, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran berikutnya, dan kita akan mengetahui apa-apa saja yang najis 3 tersebut seperti apa contohnya. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.